kembali menaikkan syukur kepada Tuhan karena boleh melewati lagi bulan Maret, semua karena pertolongan Tuhan. Kita boleh ada di bulan April ini karena berkat kemurahan daripada Tuhan. Mari masing-masing kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Sebagai lagu ucapan syukur kita menaikkan pujian berkat kemurahan. Haleluya, puji Tuhan.
Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Bersama dengan gereja di segala tempat dan segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan hendaklah masing-masing berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Bikira Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan nama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom. 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 Yang merasa diberkati Tuhan hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Berikan salam corona dulu kiri dan kanan. Iya. Kalau mau senyum tetap kita nggak kelihatan kalau itu senyum. Ya. Jadi beri salam. Puji nama Tuhan. Tuhan itu ajaib dalam segala pergumulan kita. Amin. Tuhan itu ajaib dalam segala keterbatasan kita. Tapi kita memuji Tuhan karena semua kebaikan Tuhan yang boleh kita nikmati dan kita rasakan. Kita ada saat ini karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mengambil sikap berdiri kembali. Ya. Kita masih pagi, jadi kita harus bersukacita. Ya. Ajaib Kau Tuhan. Boleh bertepuk tangan dulu di tempat. Amin. Sama-sama katakan tak terbayang. Kebesaran-Mu yang
depan kita menyanyikan pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Selamat beribadah untuk adik-adik sekolah minggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di sepanjang bulan Maret, monggo disilahkan. Ya Ibu Kemi, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa berdiri di sini. Kesaksian saya baru kemarin terjadi. Saya dasari dari satu firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Kejadiannya kemarin sekitar jam 10 pagi saat saya baru buka lapak. Saya kebiasaan duduk cari yang tempat berteduh, saya baca renungan dari HP, saya berdoa sendiri di situ. Walaupun di rumah sudah berdoa, tapi saya kebiasaan menyerahkan kondisi warung saya sebagai Tuhan tolong. Saat saya tertunduk duduk, tiba-tiba ada mobil nyelonong, tapi pas itu saya tersadar ada tetangga berteriak, "Mbak!" gitu. Seandainya anak itu enggak ngerem, mungkin saya yang kena duluan, bukan rombong saya, tapi saya yang akan kena duluan. Karena cukup kencang, bawa mobil menggok, mungkin masih belajar nyetir, dia seorang anak gadis perempuan. Saya katakan, Tuhan terima kasih Engkau menjaga saya dari kecelakaan. Kalau terjadi apa-apa dengan saya tetap pikirkan bagaimana ketiga anak saya. Nah, di situ saya belajar betapa pentingnya hari lepas hari, detik lepas detik
kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus sebelum kita melakukan segala sesuatu. Sebetulnya kejadian 2 kali. Minggu lalu juga saya keserempet, hanya anak-anak, saya nggak cerita ke anak-anak supaya anak-anak nggak rasa was-was mamanya kerja. Ya puji Tuhan pas kondisi sudah pulang, saya dorong gerobak itu dengan bawa segala macam peralatan saya jualan. Tiba-tiba dari arah barat mobil salipan dengan sepeda motor. Saya pas itu motor nabrak kena arko saya, sehingga saya kena tiangnya itu, tiang pendorong di perut saya cukup sakit, sehingga besoknya saya nggak jualan karena rasa sakit sekali. Nah di situ 2 kali ini saya mengalami hal yang Tuhan nyatakan. Tuhan tetap menjaga saya diberi kekuatan, kesehatan sampai dengan hari ini bisa bersama-sama dengan ketiga anak saya. Saya sangat bersyukur. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang kadang seringkali saya bagi pokok doa di dalam grup GMI. Ya saya merasa GMI keluarga saya. Jadi ya walaupun kadang ada rasa sungkan juga ya, seringkali bagi pokok doa, tapi itulah yang ada di hati saya. Saya selalu membutuhkan dukungan doa, tokongan doa dari Bapak Ibu sekalian, sehingga saya bersyukur sampai hari ini saya bisa berdiri. Dan saya juga bersyukur hari ini anak saya yang sulung juga bisa hadir bersama saya karena sudah beberapa minggu karena kesibukan kerja. Hari ini dia libur. Puji Tuhan kami semua sehat dan dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan untuk kesaksian dari Ibu Kenny. Apakah ada yang lain lagi? Satu orang lagi. Baik, jika tidak ada, kita menuju kesaksiannya pada hari Paskah. Ya, pada hari Paskah, sebelum Paskah juga nggak apa-apa. Menyaksikan cinta kasih Tuhan itu sangatlah perlu dalam kehidupan kita. Karena hari lepas hari kita boleh menikmati kasih Tuhan. Amin. Nanti akan didoakan oleh Ibu Lustaher sebagai pembawarta dan doa sembah pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari petugas persembahan untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tiap-tiap hari kami boleh rasakan. Berkat napas kehidupan, berkat kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, berkati tangan-tangan yang memberikan dan belum sempat memberikan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan dan pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba Tuhan yang mengelola keuangan, supaya Tuhan berikan hikmat, supaya dapat mengelola keuangan dengan baik. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, secara khusus dalam pelayanan di GMI Tesalonika Batu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memberikan yang terbaik pada Tuhan. Amin. Sembari kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Kubawa Kepadamu Tuhan. Tuhan
Oh, doa dan warta. Maaf. Selamat pagi semua. Halo. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa duduk tempat ini, semua sangat anugerah Tuhan dan memberikan waktu pada kami masing-masing untuk boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan ya. Selamat datang dan selamat berbakti bagi seluruh warga jemaat yang hadir pada hari ini. Gembala dan majelis dan jemaat menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari khususnya yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama hadir di pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, semua sudah biasa-biasa dan sudah lama ya. Bagi anggota yang mempunyai pergumulan dan ingin didoakan, dapat menghubungi gembala dan majelis setelah kebaktian ini atau pada hari kerja di kantor gereja. Nomor HP sudah tertera di lembaran yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Informasi, Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih untuk semua warga jemaat yang telah memberikan persembahan dalam minggu ini. Ibadah Jumat Agung perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022. Ibadah Paskah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 17 pada waktu yang sama, jam yang sama seperti biasa ini ya, jam 6.30 pagi. Ibadah Paskah Sekolah Minggu Remaja Pemuda akan diadakan pada tanggal 17 juga di Songgoriti. Mungkin para pembina jemaat, pembina remaja dan anak-anak sudah tersedia ya semua. Hari ini kita akan dilayani oleh pendeta Dr. Williams ini. Mungkin ada yang belum kenal? Ya. Boleh Bapak Williams berdiri? Puji Tuhan. Persembahan yang minggu lalu bisa dibaca di dalam lembaran warta. Dalam minggu ini ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan tambahkan bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan sudah menambahkan umur lagi, bertambah tahun lagi bagi saudara-saudara kita. Ada saudara Ariel, malah hari ini Ariel Octavianus adalah putra dari Bapak Roland Octavianus. Richard Ilu, makan ini juga ya Pak ya. Di sini kita makan ini. Besok tanggal 4 Patricia Octavianus dan anak Yohanes Yudi Hendrawan. Ada Pak Ishak Riwu, ada Ishak di sini ya. Selamat ulang tahun. Pendeta Evi tanggal 5 April, Pendeta Roland tanggal 6 April dan Ibu Reistin Dagi 6 April. Puji Tuhan, yang sudah makan umurnya bertambah tahun lagi. Kita akan masuk dalam pokok doa. Bapak Ibu sebelah kiri saya boleh kita dulu bersyukur bersama. Nanti pokok doa kita bagi dua ya. Pokok doa bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Kita untuk saya minta untuk kaum putra, bapak-bapak untuk berdoa pokok doa ini. Ibu-ibu kita doakan untuk PMI Tesalonika. Pokok doa yang bapak-bapak 1, 2, 3, 4, ibu-ibu juga 1, 2, 3, 4. Nanti pokok doa yang kelima yang ada tertera di bawah, paling bawah, kita doakan bersama. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur bersama di pagi hari ini untuk kekuatan, kesehatan, pertolongan Tuhan bagi setiap kami, khususnya bagi gembala kami, majelis dan warga jemaat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan juga. Kami boleh sampai di dalam bulan yang keempat. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 3 bulan yang lalu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk pelayanan yang sudah terlaksana, baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam PPA. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong dan boleh melewati semua dengan baik. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan bagi negara kami, walaupun sana sini terdengar banyak berita-berita yang membuat kami sedih, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan tetap, penyertaan Tuhan sempurna juga bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk semua doa-doa yang sudah tercatat di tempat ini dan bahkan sudah didoakan oleh kami bersama. Yang percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan akan mengatur segala-galanya dan Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan, sehingga pada waktunya kami boleh lagi melihat kemuliaan Tuhan di dalam doa-doa yang sudah kami sampaikan. Mungkin belum saat ini, tapi kami percaya ada waktu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk teman-teman kami atau Bapak Ibu saudara-saudara kami yang tidak bersama di pagi hari ini. Mungkin karena mereka masalah fisik mereka yang kurang sehat atau mereka lemah, yang berdoa Tuhan lawat secara khusus bagi mereka. Tolong Tuhan Yesus bagi yang sakit, ada yang sakit Tuhan sembuh, Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami bersyukur dan terima kasih ada kesaksian dari Ibu Kemi. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan bagi Ibu Kemi dan anak-anak sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan lagi umurnya bertambah setahun lagi. Hari ini ada Ariel Octavianus yang ada di Amerika. Tuhan juga memberkati dia supaya dalam pekerjaan dan apa yang dikerjakan semua Tuhan buat berhasil. Juga Richard di dalam pertumbuhan, saya berdoa supaya Tuhan mendorong kedua orang tuanya juga yang mendidik anak-anak ini supaya Tuhan berikan hikmat secara khusus. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Patricia, Dr. Patricia, supaya juga dalam studi saat ini Tuhan berkati, berikan kekuatan bagi dia sehingga dia dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Saya berdoa untuk anak kami Yohanes Yudi Hendrawan, Tuhan berkati juga dalam pertumbuhan. Saya berdoa untuk saudara Ishak Rohi yang saat ini ikatan dinas di 3 di GBPI. Saya berdoa supaya Tuhan berkati, berikan dia hikmat juga di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi dia selama dia berada di GBPI. Saya berdoa juga untuk Ibu Evi, Tuhan tolong dalam kesehatannya dia, Tuhan selalu beserta dengan dia, Tuhan pulihkan dia sehingga selalu dia benar menikmati akan berkat Tuhan di dalam hidupnya dia, dalam pelayanan dia yang masih Tuhan percayakan di diakonia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Pak Roland Octavianus yang Tuhan juga berkati, Tuhan tolong dalam pekerjaannya dia, dalam semua tanggung jawab yang dibebankan kepada dia, supaya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, bijaksana bagi Pak Roland sehingga dapat memimpin secara khusus untuk GBPI, baik di pusat sampai di daerah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, Grace juga mendaku dan berdoa supaya anak yang dipercayakan juga bersama suaminya Pak Justus, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa kami yang sudah kami sampaikan bersama di pagi hari ini. Tapi lebih daripada itu, kami mensempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami bersama. Bapa kami dari surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa lagi bersama dengan Pak Pendeta, Pak Gembala untuk ibu-ibu muda ya. Mari Pak.
Ya, selamat pagi. Minta maaf saya tambahkan sedikit sukacita Pak Ilu. Ada dua hal. Yang pertama itu di tengah kita ada satu saudara dari Papua. Boleh maju ke depan di sini, sebut namanya dan pekerjaannya apa. Beliau 3 atau 4 minggu lalu datang dan gereja tertutup untuk ada majelis yang jaga di sana sehingga beliau ada di sini. Silakan sebut nama, pakai namanya siapa, asalnya dari mana, pekerjaannya apa. Ini. Ya. Oke, selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Edwin Kogoya, saya dari Wamena, Papua. Saya di sini kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setara Malang. Sementara di sini lagi PKL, tapi PKL-nya sudah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi anggota GMI ya selama di sini. Amin Pak. Ya, silakan. Tepuk tangan semua. Puncak Jaya itu jauh, jadi di Wamena tapi masih ke sana lagi. Karena saya sudah sampai ke pedalaman. Saya sangat senang beliau ada di sini dan saya bilang tidak boleh pulang ke Papua sebelum ambil S2 dalam ilmu administrasi di Malang. Kita doakan supaya nanti pulang beliau menjadi berkat di sana. Nah, yang kedua ini saya minta mendoakan. Saya diminta mendoakan bersama dengan jemaat. Saya undang aja maju ke depan. Saudara Stefani Aulu bersama dengan suaminya. Mari ke depan. Nanti saya jelaskan kenapa perlu didoakan. Firminat Jitro, istri sama suami majulah ke depan. Saudara Grace Seketawa, ya betul ya, Grace Seketawa. Itu yang biasanya kita bilang Pak Richard, tapi Pak-nya Seketawa. Karena beliau nggak ada, atau saya sudah bilang kita doakan hari ini di berdekatan gitu lah. Kenapa jauh sekali? Ya. Hah? Itu aja kan? Ada yang lain? Oh iya. Yang lain menunggu. Menunggu. Jadi yang lain menunggu. Belum ada laporan ke saya. Yang ini udah lapor ke saya dan majelis. Mereka ini dalam penantian. Penantian apa? Saudara sudah tahu. Dan Grace di Uganda juga dalam penantian. Saya sudah nasihatin mereka lewat WA, terutama suami-suami, supaya makin sayang kepada istri. Nggak boleh macam-macam. Kalau dia rewel sedikit nggak apa-apa. Sudah itu makin bahagia. Dengarkan musik melankolis, itu usul saya, melankolis. Berikan makanan yang bergizi, yang baik. Karena ya saya ini belajar anak itu 7 bulan dalam kandungan bisa dididik dan didoakan dengan beberapa hal yang tadi saya katakan. Makanan, musik, perlakuan suami terhadap istri, mulai ya bukan 7 bulan sebenarnya dalam keluarga, tapi secara khusus kepada anak itu mulai 7 bulan itu akan mempengaruhi hidupnya kemudian hari. Aduh, senang sekali. Ibu salam untuk Grace Seketawa. Mari kita bangkit berdiri, kita berdiri semua. Terima kasih 3 keluarga yang hari ini kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertama kami mengucap syukur karena Tuhan menyatukan mereka.
Tapi yang kedua, kami juga mengucap syukur Tuhan akan mempercayakan atau telah mempercayakan janin di dalam kandungan ketiga saudara kami. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus supaya Tuhan berkati, pelihara dengan baik, jauhkan dari semua kelelahan yang berlebihan, juga hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi biarlah keluarga mereka makin bahagia, makin sabar, menikmati kehidupan, menantikan bayi yang akan mereka lahirkan. Terima kasih, berkati Pak Jitro dan Ibu, berkati Pak Aulu dan Ibu, berkati juga Pak Skatawa yang ada di Uganda bersama dengan Ibu, supaya hidup mereka makin cinta Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya berkati sekali lagi keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur. Mari sama-sama kita membuka di dalam Mazmur pasal 121. Kita akan baca ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 121 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya mengajak kita semua mengambil sikap berdiri untuk membacakan Mazmur ini. Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan membacakan judul perikopnya. Dalam hitungan yang ketiga, Mazmur ini kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur pasal 121, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Tuhan Penjaga Israel 23. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan pujian. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segalanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dialah tetap Allah. But
biar dapat menjawab semua persoalan pergumulan kami hari demi hari Tuhan. Memasuki bulan yang baru dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tanpa kami mengatakan itu pun, kami tahu persis bahwa Engkau Tuhan mengerti, mengetahui, mengenal akan keberadaan kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu menyertai setiap kami di dalam pembacaan dan di dalam pemberitaan dan di dalam pendengaran akan firman-Mu. Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan saja ditinggikan melalui dan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jawablah akan setiap kebutuhan hidup kami melalui dan di dalam penyampaian, penguraian firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya, shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada 3 bacaan atau 3 teks firman Tuhan yang telah disediakan oleh Sinode untuk kita baca dan renungkan bersama-sama. Yang pertama dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30. Kemudian yang kedua dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian yang ketiga itu dari Yesaya 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat yang pertama dari Yesaya pasal 63. Hukuman pembalasan atas Edom. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bosra dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dari pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 3 bacaan atau 3 teks firman Tuhan ini tentu memberitahukan atau menekankan tentang situasi yang berbeda. Yesaya punya situasi yang berbeda, kemudian Paulus kepada jemaat Efesus punya situasi yang berbeda, tapi juga Yohanes di dalam Injil Yohanes 12 juga punya situasi yang berbeda. Namun ketiganya ini menekankan tentang prinsip atau menekankan tentang inti dari situasi yang berbeda itu atau keadaan yang berbeda itu. Saya berikan contoh, misalnya Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30 itu menceritakan tentang kematian akan Kristus. Kemudian Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 itu menjelaskan tentang keselamatan kita adalah anugerah Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ini menceritakan tentang penyelamatan Tuhan. Penyelamatan Tuhan atas umat Israel dan kembalinya Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari pemberontakan. Maka tema hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus adalah Raja kemenangan salib. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan salib Kristus telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 63 yang menjelaskan tentang penyelamat. Kalau kita melihat, mencermati atau memperhatikan dari teks Yesaya 63 ini, sifat dari penyelamat itu telah digambarkan sebagai penuh semarak dan kemenangan ia tampil. Digambarkan juga sebagai kehormatan menghiasi wajah dan pakaian. Digambarkan juga sebagai betapa gagah ia melangkah, betapa agung ia berjalan, mulia dan hikmat langkahnya, keagungan terpancar dari paras berseri. Siapakah pahlawan yang perkasa itu atau penyelamat yang perkasa itu? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawabannya ada pada Yesaya pasal 63 ayat 1d. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Jadi kalau kita perhatikan istilah atau kata akulah di sini
ini menunjuk pada pribadi Tuhan sebagai penyelamat atas musuh-musuh Israel. Misalnya Edom, misalnya Babel, misalnya Bosra, yang adalah penguasa saat itu atas Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Edom, Babel, dan Bosra itu identik dengan kekuatan yang mewakili semua dunia. Sekali lagi, Edom, Babel, Bosra yang adalah penguasa saat itu atas Israel, dan Edom, Babel, dan Bosra itu identik dengan kekuatan yang mewakili semua dunia. Tujuannya adalah untuk melawan Tuhan, tujuannya adalah untuk memberontak kepada Tuhan. Sehingga dalam Yesaya pasal 63 ini tidak saja menjelaskan tentang pemberontakan orang Edom, tidak hanya menjelaskan tentang pemberontakan orang Babel, tidak hanya menjelaskan tentang pemberontakan orang Bosra, tetapi juga menjelaskan tentang pemberontakan dari umat kepunyaan Allah itu sendiri. Maka tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa umat Israel adalah umat pilihan Allah, umat yang betul-betul khusus, yang ditentukan oleh Allah, tetapi kemudian dalam proses menjalani kehidupan mereka, mereka pun terlibat dalam pemberontakan mereka kepada Tuhan. Mereka pun terlibat dalam perlawanan mereka kepada Tuhan. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena umat kepunyaan Allah ini tidak setia kepada Tuhan. Umat kepunyaan Allah ini tingkah lakunya adalah melawan kepada Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian Yesaya pasal 63 ini sekali lagi bukan saja menjelaskan tentang pemberontakan orang Edom, bukan saja menjelaskan tentang pemberontakan orang Babel dan orang Bosra, tetapi juga menjelaskan tentang umat Israel pun telah melawan, telah memberontak, telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan datang sebagai penyelamat atas manusia berdosa. Sebagai penyelamat tidak berarti bahwa jalannya begitu mulus. Sebagai penyelamat tidak berarti jalannya begitu lurus saja. Sebagai penyelamat tidak berarti tidak ada tantangan. Sebagai penyelamat tidak berarti tidak ada penganiayaan. Sebagai penyelamat tidak berarti tidak ada lumuran darah, sekalipun dia adalah Tuhan. Tapi kalau dia datang sebagai penyelamat, kemudian fisiknya, bagian-bagian fisiknya ditusuk, ditikam, dan lain-lain, itu menyatakan bahwa dia adalah manusia 100%. Dia adalah manusia 100%. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia sebagai penyelamat, dan penyelamat itu telah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu nubuatan ini dari Yesaya ini menjelaskan tentang mengapa nubuatan itu ada. Kalau kita memperhatikan dari Kejadian pasal 3, itu menjelaskan tentang manusia jatuh dalam dosa. Dalam proses perjalanan setelah manusia jatuh dalam dosa, turun-temurun, Kain, Habel, kemudian Nuh, Abraham, selanjutnya sampai kepada kita, gereja Tuhan, di akhir-akhir ini pun telah melakukan dosa.
Dosa adalah hutang dan upah dosa ialah maut. Yohanes 12 dari pembacaan kita ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-30, khususnya pada ayat 23 menjelaskan tentang telah tiba saatnya. Kali lagi, telah tiba saatnya. Istilah ini menunjukkan pada waktu Tuhan yang sempurna, bahwa waktunya telah tiba, yakni penyaliban Yesus sebagai tanda kemenangan salib untuk mendamaikan antara manusia yang berdosa itu kepada Tuhan yang tidak berdosa, antara manusia yang berdosa itu kepada sesama manusia yang berdosa, dan hanya melalui dan di dalam penyaliban Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salib memastikan Yesus sudah mati dan harus mati. Sekali lagi, salib itu memastikan Yesus sudah mati dan harus mati. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buahnya. Biji gandum bukan jatuh di atas tanah saja. Sekali lagi, biji gandum bukan jatuh di atas tanah saja, tetapi biji gandum tersebut harus jatuh. Ini beda ya, harus jatuh. Kemudian yang kedua, harus masuk ke dalam tanah. Dia harus jatuh, kemudian dia harus masuk ke dalam tanah, dan di dalam tanah itu dia harus mati. Gitu ya. Benih gandum itu adalah Kristus. Benih gandum itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kristus harus jatuh, Kristus harus masuk ke dalam tanah, dan Kristus pula harus mati. Lalu Kristus menjadi akar, Kristus menjadi kepala untuk menghidupkan gereja yang sudah berdosa, gereja yang sedang berdosa, dan gereja yang akan berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman ini bukan hanya disampaikan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 12, tetapi rupanya pemahaman ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus dalam surat Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Sekali lagi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalam dosa itu, kamu mengikuti dan menaati dosa itu, dan sesungguhnya kamulah yang harus menderita, sesungguhnya kamulah yang harus disiksa, sesungguhnya kamulah yang harus dianiaya, sesungguhnya kamulah yang harus dicabik, sesungguhnya kamulah yang harus disalibkan, dan sesungguhnya kamulah yang harus mati. Namun pada faktanya, pada realitanya, kita manusia tidak mengalami itu. Disiksa tidak pernah disiksa, dianiaya tidak pernah disiksa, tidak pernah dianiaya. Dibantai mungkin ada yang pernah dibantai karena masalah memberitakan Injil dan lain-lain. Tetapi realita, fakta kehidupan kita, jemaat Tuhan, umat Tuhan yang hadir pada saat ini, mungkin punya pengalaman pernah disiksa, pernah dianiaya. Tetapi penganiayaan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas kepada Tuhan Yesus Kristus, ini penganiayaan yang sangat berbeda, penyaliban yang sangat berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, faktanya kita tidak mengalami hal yang demikian. Tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa harus begitu? Harus begitu karena kasih karunia Tuhan. Harus begitu karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya di dalam surat Efesus itu menjelaskan semua itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Bukan hasil usahamu, bukan hasil jerih lelahmu, bukan pula hasil keringatmu, tetapi pemberian Allah semata-mata, anugerah Allah semata-mata, rahmat Allah semata-mata di dalam kehidupan kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah kemurahan Allah semata-mata, rahmat Allah semata-mata, kasih Allah semata-mata, ini menjelaskan tentang keselamatan manusia. Tidak ada hasil karya dari diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Saya mencoba untuk membandingkan dalam Kejadian pasal 3. Kalau waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian mereka berinisiasi untuk menyelamatkan diri mereka, nihil. Faktanya bahwa teks membuktikan, menyatakan bahwa waktu mereka jatuh, mereka lari dari Tuhan. Kenapa mereka lari dari Tuhan? Karena mereka jatuh dalam dosa. Itu sebabnya mereka tidak bisa berinisiasi untuk menyelamatkan diri mereka, kecuali Allah mencari mereka. Kecuali Allah mencari mereka. Kecuali Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus mencari mereka yang telah jatuh di dalam dosa. Allah berinisiasi untuk mencari manusia yang jatuh dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penerapan bagi kita, adakah salib yang seharusnya kita pikul tetapi kita hindari? Adakah salib yang seharusnya kita pikul tetapi kemudian kita menghindari salib itu? Misalnya, harus menderita karena bekerja secara jujur, itu adalah bagian dari salib. Harus menderita karena bicara secara jujur, harus menderita karena tidak kompromi dengan dosa di lingkungan kita masing-masing. Harus menderita karena terbuka apa adanya tentang hati kita. Harus terbuka tentang pikiran kita. Harus terbuka tentang tingkah laku kita. Harus menderita karena memberitakan Injil kepada orang lain. Dan harus menderita pula karena konsisten dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, pada saat kita yang takut akan Tuhan, menderita karena mengalami tekanan dengan keras oleh kesulitan-kesulitan dari situasi yang ada, mengakibatkan kita harus menderita. Mungkin menderita dalam hal kelaparan, mungkin menderita dalam hal ketelanjangan, mungkin menderita dalam hal sakit penyakit, mungkin menderita dalam hal hinaan, mungkin menderita dalam hal stres, mungkin menderita dalam hal bingung, tidak tenang dalam hidupnya, dan hampir setiap hari diliputi pikiran tentang kematian, atau mungkin saja ada yang berinisiasi untuk membunuh diri oleh karena dia takut akan Tuhan, oleh karena dia hormat kepada Tuhan, oleh karena dia tunduk kepada salib Kristus itu. Kemudian keberadaannya diejek-ejek, keberadaannya diolok-olok, keberadaannya disindir, keberadaannya dianggap tidak memenuhi salib Kristus. Padahal yang memenuhi salib Kristus adalah Kristus yang menilai bahwa kamu memenuhi salib Kristus, bukan kamu menilai. Karena kita sama-sama manusia berdosa, sehingga tidak ada standarisasi untuk menilai kamu sesuai dengan salib Kristus, kamu tidak sesuai dengan salib Kristus. Ini pengajaran yang tidak alkitabiah. Pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan adalah biarkanlah Kristus menilai akan setiap perjalanan hidup kita, tutur kata kita, hati kita, tingkah laku kita, semua dinilai oleh salib Kristus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah orang yang takut akan Tuhan terus-menerus mengingat bahwa ini adalah suatu penaburan yang pada saatnya akan menghasilkan buah. Artinya, orang yang menabur kebencian akan menuai kebencian. Saya berusaha untuk membandingkan, kalau saat itu Yesus disalibkan itu dia menabur kebencian. Hancur semua dunia ini. Hancur itu dunia ini. Tidak ada yang diselamatkan itu. Kalau dia menabur, dia disalibkan itu dengan dasar kebencian. Bahaya sekali. Kalau dia menabur, dia disalibkan dengan dasar kebencian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang menabur dendam akan menuai dendam.
Orang yang menabur dengan kepura-puraan akan menuai dengan kepura-puraan. Orang yang menabur dalam strategi yang menghancurkan masa depan orang, tiba saatnya dia akan menuai strategi yang licik juga. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Boleh membuat strategi apa saja, asalkan strategi jangan sampai menghanyutkan masa depan orang. Karena pada saat strategi menghanyutkan masa depan orang, perhatikan baik-baik. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ada kata firman Tuhan, tabur tuai. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Apa yang kamu tuai, itu dulu kamu tabur. Apa yang kamu tabur sekarang, kamu akan tuai juga. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga, adakah saat ini kita merasa jenuh, kita merasa bosan karena banyaknya, beratnya dan lamanya penderitaan yang dialami? Kok penderitaan kok banyak sekali? Penderitaan kok tidak kunjung selesai penderitaan ini? Saya tidak tahu Bapak Ibu, penderitaan apa yang sedang kita alami, penderitaan apa yang sedang kita gumuli, tantangan apa yang melibatkan kehidupan kita sehingga kita tidak konsentrasi lagi kepada salib Kristus, bahkan memandang salib Kristus hanya pada saat kita ada di gereja. Kemudian di luar gereja kita tidak memandang salib Kristus lagi. Justru di luar kita memandang salib-salib yang lain, salib setan, salib iblis, salib cemo, salib hinaan, salib benci, salib dendam, macam-macam salib amarah yang berkelebihan dan lain-lain. Salib terhadap tujuan-tujuan yang tidak benar, salib terhadap strategi-strategi yang tidak benar, salib terhadap potensi-potensi yang tidak melibatkan salib di dalam dirinya. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungkanlah bahwa dengan adanya kemenangan salib Kristus sanggup mengatasi kejenuhan. Kejenuhan dari apa? Mungkin kejenuhan dari pekerjaan, mungkin kejenuhan juga dari pelayanan dan pemberitaan Injil. Saat-saat tertentu mungkin kita jenuh, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya, kok begini ya. Pandanglah kepada salib Kristus. Karena kejenuhan kita tidak bisa diatasi oleh diri kita sendiri. Harus memandang salib Kristus. Dengan dasar itulah kejenuhan itu akan makin hari makin berkurang dalam kehidupan kita. Yang keempat, adakah saat ini kita memiliki tujuan? Adakah saat ini kita memiliki keinginan? Adakah saat ini kita memiliki ambisi pribadi? Ambisi pribadi untuk menjadi kaya. Untuk menjadi kaya boleh, tapi jangan berambisi untuk menjadi kaya, karena berambisi menjadi kaya harus juga sesuai dengan realita kehidupan. Adakah saat ini kita memiliki tujuan terkenal? Adakah saat ini kita memiliki tujuan berkedudukan tinggi? Adakah saat ini kita memiliki tujuan untuk dikagumi banyak orang? Adakah saat ini kita memiliki tujuan untuk menjadi juara di dalam kelas, untuk menjadi juara di dalam pekerjaan, untuk menjadi juara di dalam pelayanan? Adakah saat ini kita memiliki tujuan untuk selalu menjadi nomor satu dalam segala hal? Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, selama semua itu tidak kita kuburkan, perhatikan, selama semua itu tidak kita kuburkan, selama semua itu tidak kita matikan, kita tidak bisa berbuah atau berguna bagi Tuhan dan sesama. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi dasar bagi sisa hidup perjalanan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Yusak Musuh untuk mendoakan bagian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi hari ini, memberkati kami, menolong kami untuk hidup sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan banget Tuhan untuk berkati menjadi seorang murid kami, berkati dalam keluarga dan rumah tangga dan bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.
Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita semua untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan kita dalam memasuki lagi bulan yang baru di tahun 2022 ini. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Doa dan berkat pada Bapak Pendeta masing-masing. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Terima kasih Pak Ilu, kita tepuk tangan. Nanti dia duduk, saya pegang sininya, sebelah sehat. Luar biasa, terima kasih Bapak. Ya, saya udah di WA dan juga ada lagi pertanyaan. Akhirnya saya putuskan bersama dengan Pak Udnir. Pasca itu memang tradisi kita kebaktiannya jam 5. Tradisi. Nah, saya pikir jangan diubah itu ya. Biar aja pasca itu jam 5. Karena nikmat sekali kalau jam 5 itu. Apalagi kalau gereja tolong siapkan kopi dan teh, kue sepotong, dan bagi Bapak Ibu yang ingin bawa sesuatu boleh juga, tapi gereja yang siapkan. Telur ya, telur bebek, telur ayam, pasca itu jam 5 kita adakan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Memang kami sudah laporkan ke BKS jam seperti tadi diumumkan, tapi bisa diralat. Terima kasih banyak, itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pasca Jumat Agung, Perjamuan Kudus, tolong beritahu kepada warga Jumat, terutama yang tua-tua, gimana caranya, apakah pada saat itu diadakan Zoom, mereka di rumah mengikuti, atau ya kunjungan karena cukup banyak yang tua-tua. Kalau kunjungan bukan hanya saya, ya silakan. Tapi kalau saya udah tua juga nggak kuat kunjungan banyak. Ya, itu supaya majelis pikirkan. Sekali lagi terima kasih Pak Ilu. Ini alor itu luar biasa.
Dan besok ada satu alur dikirim ke Vietnam. Kalau saya ingat, saya menemukan anak itu, Daniel Dongo, di pasar di Kalabahi. Pada akhirnya jadi hamba Tuhan dan jadi misionari di Vietnam. Bapak juga bisa keliling dunia Pak satu saat. Biarlah dunia ini terbuka untuk Bapak. Dan tahun depan ada seorang lagi anak Papua yang akan melayani di Nigeria. Dengan adanya Grace Alphonse di Uganda, hati saya membara untuk banyak tempat juga di Afrika. Mari sekali lagi bangkit berdiri, saya akan tutup kebaktian ini. Arahkan hati kita kepada Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu semua sehat, diberkati Tuhan pada minggu ini. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita